Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Saya berbicara tentang Tom Haye dan Nathan Cho Aon yang sudah berpisah dengan klub mereka, SC Heerenveen di Eredivisie. Pertandingan kemarin adalah pekan ke-33 dari 34 pekan yang dimainkan oleh Heerenveen, dan di luar dugaan Heerenveen itu kalah dari klub degradasi peringkat paling buncit di urutan 18, Vitesse. Mereka kalah dengan sangat telak 1-3 di hadapan publik mereka. Ini perpisahan yang tentunya tidak mengenakan bagi Tom Haye dan Nathan Cho yang seusai pertandingan, karena ini laga terakhir ketika Heerenveen bermain di kandang mereka. Untuk pekan depan, pekan terakhir, di pekan ke-34, mereka harus tandang ke Sparta Rotterdam. Jadi makanya setelah usai pertandingan ini, Tom Haye dan Nathan mengucapkan tinggal selamat berpisah, karena mereka tidak lagi akan bermain bersama dengan Heerenveen untuk musim yang akan datang. Tapi kekalahan ini tentunya tidak membuat bagi Tom Haye dan Nathan ini akan tidur nyenyak, karena mereka itu dipermalukan di kandang. Tapi apapun itu, ucapan perpisahan harus dilakukan. Ya, seperti gambar di belakang yang saya dapatkan, bahwa seusai laga para supporter, penonton, pendukung setia dari Heerenveen untuk mengucapkan terima kasih kepada Tom Haye, juga kepada Nathan, para petinggi, pelatih dari Heerenveen, Kees van Wonderen, juga bersalaman memeluk kedua pemain tersebut. Dan Tom Haye ini setelah berpisah dengan Heerenveen itu konon kabarnya akan diambil ya. Dia dalam radar bidikan klub Como yang sudah lolos promosi ke Serie A pada musim depan. Como ini tentunya dimiliki oleh dua bersaudara dari Hartono dari Jarum, dan dia akan berlabuh di Serie A Italia pada musim depan. Nah, bagi Tom, saya pikir tidak mengejutkan kalau dia berada dengan Como untuk masuk ke Serie A, karena sebelumnya kalau nggak salah tahun 2018-2019 Tom Haye ini pernah bermain juga di Serie B bersama dengan Lecce. Nah, dia ikut berjasa membawa Lecce itu promosi ke Serie A. Sebelum dia mengakhiri itu, berpisah dengan Lecce setelah berjuang untuk bisa membawa Lecce lolos. Jadi dia akan sekarang datang, tapi tentunya di atmosfer yang berbeda. Kalau sebelumnya dengan Lecce itu di Serie B dan membawa Lecce itu lolos, dia kemudian meninggalkan Lecce. Tapi sekarang ketika Como lolos dari Serie B ke Serie A, dia akan berada di sana. Semoga apa yang sedang diincar oleh Como, yaitu membuahkan hasil yang baik, terwujud untuk mendapatkan tenaga dari Tom Haye ini. 29 tahun dan dia pemain nasional tim Indonesia, dan nantinya akan dipakai oleh STY dalam persiapan menghadapi Irak untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia di grup F. Nah, Heerenveen sampai dengan pekan ke-33 itu berada di peringkat ke-10. Sama poin setelah memainkan 33 laga, 37 poin itu sama seperti yang dimiliki oleh Fortuna Sittard. Klubnya Ragnar Orakmangun yang kemarin itu di kandang sendiri bermain imbang 1-1. Lumayan oke hasil ini bagi Fortuna Sittard, walaupun Ragnar sendiri tidak bermain karena ada di bangku cadangan. Tapi PSV yang mereka tahan itu 1-1 adalah peringkat atas. Ini sudah pasti juara di Liga Belanda di Eredivisie. Dan pada pekan depan Ragnar Orakmangun dan kawan-kawan akan bertarung menghadapi Heracles, kalau nggak salah di jadwal mereka. Nah, Ragnar juga ini sedang bersiap untuk memperkuat tim Indonesia nantinya pada bulan depan menghadapi Irak dan Filipina, dan pasti akan dipanggil oleh STY. Setelah Tom Haye, saya kembali ke pembicaraan Tom Haye itu mengucapkan perpisahan, berterima kasih tentunya ketika dia sudah melakoni musim dia dengan yang saya bilang 31 laga dan 4 gol di sana. Juga Nathan mengucapkan perpisahan karena Nathan Cho itu dipinjamkan dari Swansea
ke Heerenveen dan dia harus kembali ke Swansea. Saat ini Nathan itu bermain tidak begitu banyak ya, tidak lebih dari 6 pertandingan di sana, juga dengan 154 menit yang dia dapatkan, sangat sedikit, tapi dia tetap mengucapkan terima kasih untuk apa yang sudah diberikan dia selama berada di Heerenveen. Dan Nathan tidak dimainkan kemarin, bahkan tidak ada di bangku cadangan ketika kalah dari Vitesse. Tenaga dia ingin beristirahat ya, karena terus dipakai oleh STY dalam pertandingan di Piala Asia U23 ketika membawa tim Indonesia ini lolos sampai ke semifinal dan melakoni laga playoff menghadapi Gini. Kita kalah lawan Gini dan gagal ke Olimpiade. Sehingga ketika dia balik, dia tentunya ingin beristirahat dan makanya Kees van Wonderen tidak memainkan Nathan Cho dalam pertandingan melawan Vitesse. Mungkin saja ketika pertandingan terakhir nantinya menghadapi Sparta Rotterdam dia bisa dimainkan. Tapi Nathan sudah mengatakan bahwa dia sekarang akan balik ke Swansea dan tidak tahu untuk ke depan bagaimana. Tapi yang pasti baik Nathan maupun Tom Haye ini dua-duanya siap untuk membela tim nasional Indonesia. Mereka sudah menyatakan akan datang ketika menerima panggilan dari Sintayong, tentunya surat dari PSSI untuk babak kualifikasi pra Piala Dunia di grup F. Karena pada tanggal 6 Juni kita menghadapi Irak dan tanggal 11 Juni kita menghadapi Filipina. Dua-duanya ini akan datang dan baik Tom dan Nathan sangat dibutuhkan tenaga keduanya untuk memperkuat tim Indonesia karena kita butuh menang, sekali saja menang. Entah melawan Irak atau melawan Filipina, kita akan lolos ke putaran ketiga. Makanya Tom dan Nathan sekarang sudah mengalihkan konsentrasi mereka, ingin berjuang bersama tim Garuda kita, tim Merah Putih, untuk membawa Indonesia lolos dari grup F dan maju ke ronde ketiga. Sekaligus untuk bisa bertarung di sana, memperebutkan 8 jatah Asia yang lolos secara otomatis, dan 1 jatah tersisa untuk playoff. Jadi kesempatan itu ada untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Tidak ada yang tidak mungkin ketika sudah berada di putaran ketiga, semua punya peluang. Karena ada 18 tim yang nantinya lolos di putaran ketiga. Indonesia akan menjadi salah satu jika menang melawan Irak atau menang melawan Filipina. Ya, atau katakan bermain 2 kali imbang saja dengan Irak dan Filipina, kita pasti akan lolos. Irak sudah pasti lolos di grup kita, ya, dan kita tinggal mendampingi Irak tentunya sebagai runner up. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan Tom Haye yang sudah berpisah juga dengan Nathan Cho. Nathan kembali ke Swansea dan Tom yang nantinya akan pergi jika kesampaian untuk tanda tangan kontrak bersama dengan Como. Kita akan ikuti ya nantinya bagaimana perkembangan Tom ke depan ketika dia bermain di Serie A, dan dia pasti mungkin akan ketemu dengan pemain Indonesia lainnya yang menolak untuk tampil Indonesia karena lebih memilih tim nasional Belanda, Tijani Reinders yang berada di AC Milan. Karena kemarin Tijani juga ketika menang 5-1 atas Cagliari, itu dia memakai nama ibunya, ya, Marga Lekatompesi. Luar biasa, dia membuat gol dari luar kotak penalti dengan tembakan yang sangat keras, menghujam di gawang Cagliari. Nah, akan pasti ketemu ya jika Tom berada di Como dan Tijani yang kita tahu sudah ada di AC Milan. Karena Tijani tentunya lebih memilih Belanda. Kenapa? Karena dia memang sangat dibutuhkan oleh pelatih Belanda, ya, Ronald Koeman, dan dia menginginkan itu, ya wajar, karena akan tampil di Euro dan kemudian akan tampil di Piala Dunia. Itu kesempatan yang terbaik tentunya bagi Tijani. Tapi apapun itu, Tijani tetap respect atas dia sebagai seorang pemain berdarah Indonesia, dan makanya dia bangga sekali menunjukkan kostum yang ada tulisan Lekatompesi, ya, marga dari Maluku ini, yang dia sangat banggakan, ya, luar biasa. Dan dia mengakui sebagai pemain berdarah Maluku yang tentunya menciptakan sejarah besar bermain di Serie A bersama dengan AC Milan, orang pertama tentunya berdarah Maluku yang ada di sana. Dan kita tetap berdoa untuk Tom Haye dan juga terhadap Tijani Reinders. Semoga mereka akan menjadi bintang-bintang besar pada musim-musim yang akan datang. Dengan saya Bung Ropan, ciao.